Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Semoga yang sudah subscribe channel ini ataupun yang belum subscribe channel ini, saya doakan selalu diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita sering mendengar bahwa terkadang anjing dan kucing itu sudah bermusuhan sejak lama. Ternyata permusuhan mereka tersebut dari kisah awal mulanya, yakni ketika mereka berada di bantaran Nabi Nuh alaihi wassalam. Dan berikut ini adalah sebuah kisah tentang awal mula permusuhan anjing dan kucing. Namun perlu diingat bahwa kisah berikut ini tidak memiliki riwayat yang cukup kuat. Jadi cukup dengar dan ambil hikmahnya saja. Maka dari itu simak terus videonya sampai akhir hanya di channel ini. Namun sebelum lanjut, mau diingatkan kepada kalian, jangan lupa tetap pantengin channel ini ya. Mari kita sama-sama bangun channel ini dan menyebarkan syiar Islam ke banyak orang. Anjing dan kucing. Kisah awal mula permusuhan kucing dan anjing itu berawal ketika mereka berada di dalam kapal Nabi Nuh alaihi wassalam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Wahab bin Munafi, bahwa ia pernah bercerita ketika Nabi Nuh telah naik ke atas bunga tera, maka diperintahkan masuk bersamanya berpasang-pasangan dari setiap jenis hewan, sampai anjing dan kucing pun tidak ketinggalan ikut naik ke kapal Nabi Nuh alaihi wassalam tersebut. Lalu Nabi Nuh alaihi wassalam melarang semua hewan untuk bersetubuh supaya tidak beranak pinak. Jika mereka berada di kapal tersebut, maka dikhawatirkan akan penuh sesak oleh anak-anak mereka. Saat itu, meskipun ada larangan Nabi Nuh yang demikian, namun si anjing tidak tahan bila tidak bersetubuh dalam waktu yang lama. Akhirnya ia melakukan persetubuhan dengan pasangannya. Ini pun akhirnya diketahui oleh kucing, maka datanglah kucing kepada Nabi Nuh untuk melaporkan perbuatan si anjing tersebut. Kemudian dipanggilnya anjing itu oleh Nabi Nuh untuk diberikan peringatan. Setelah itu dibebaskan kembali, tapi dalam kemudian anjing itu mengulangi perbuatannya lagi dan lagi. Kucing pun datang lagi kepada Nabi Nuh untuk melaporkan perbuatan anjing. Anjing melakukan persetubuhan dengan pasangannya untuk yang kedua kalinya, dan anjing itu lagi untuk dinasihati sekaligus diperingatkan atas pelanggaran tersebut. Tetapi untuk kali ini si anjing membantah dan tidak mengakui perbuatan tersebut. Melihat pembangkangan si anjing tersebut, maka kucing mengusulkan kepada Nabi Nuh dengan berkata, "Wahai Nabi Allah, aku lihat dia sungguh-sungguh telah melakukannya. Jika Tuhan sudah berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan menampakkan kepada Tuhan tandanya, dan Tuhan akan mengetahui dengan mata kepala sendiri anjing tersebut." Anjing tersebut merasa dipermalukan oleh kucing, maka untuk membalas sakit hati, anjing itu berdoa kepada Allah. Dalam doanya ia berkata, "Wahai Tuanku, permalukanlah dia di hadapan semua makhluk ketika dia sedang bersetubuh sebagaimana dia mempermalukan kami." Ternyata doa anjing itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap kali kucing betina disetubuhi oleh pejantannya, maka dia akan selalu berteriak sehingga semua makhluk tahu bahwa kucing sedang melakukan persetubuhan sebagai balasan baginya karena membuka aib anjing tersebut. Hikmah dari kisah awal mula permusuhan anjing dan kucing, ada beberapa hikmah dari kisah tersebut, yakni kapal Nabi Nuh itu tidak hanya dinaiki oleh manusia saja, akan tetapi juga dinaiki oleh hewan, karena mereka tahu hanya dengan menaiki kapal Nabi Nuh sajalah saat itu bisa selamat, sebab banjir besar saat itu bukanlah banjir yang biasa,
melainkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menenggelamkan semua manusia yang tidak beriman saat itu. Kemudian hikmah lainnya ialah binatang yang tidak tahan untuk tidak melakukan persetubuhan dan waktu yang lama adalah anjing. Anjing ini termasuk salah satu binatang yang senang kawin dan sulit melepas alat kelaminnya setelah persetubuhan dengan pasangannya adalah akibat dari doa Nabi Nuh alaihi wasallam. Sebagaimana kisah tersebut, ketika bersetubuh adalah akibat dari terkabulnya doa si anjing tersebut. Hal ini sebagaimana gambaran bahwa orang yang suka membuka orang lain besok di hari kiamat akhirnya pun akan dibuka pula di hadapan seluruh makhluk. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga bisa mengambil hikmah dari semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.